Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita kembali akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Matius pasal 6 ayat yang ke-9. Demikian bunyinya. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Saudara, ini adalah bagian dari doa Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya yang kita kenal sebagai doa Bapa kami. Nah, saudara, yang harus kita ingat bahwa doa Bapa kami bukanlah satu mantra yang kita ucapkan berulang-ulang sehingga menjadi sesuatu yang lebih berkhasiat, bukan. Tetapi doa Bapa kami, di dalam doa ini mengandung prinsip-prinsip yang penting yang bisa mendasari semua doa-doa kita yang lain. Nah, saudara, dalam kalimat pertama yang tadi kita baca dari doa Bapa kami ini dikatakan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Di dalam kalimat yang pertama ini kita melihat satu pengenalan akan Tuhan yang menolong kita berdoa dengan benar. Ketika kita mengenal Tuhan dengan benar, maka kita pun juga dapat berdoa dengan terarah dengan benar pula. Nah, saudara, hal yang pertama yang kita belajar dari kalimat ini adalah Allah yang kita kenal adalah Allah yang kita sebut sebagai Bapa kita. Satu hubungan yang unik yang tidak ada di dalam satu agama atau kepercayaan lainnya, bahwa kita menyebut Allah kita sebagai Bapa kita. Satu relasi yang dekat, satu relasi yang menunjukkan adanya kasih seorang bapa, seorang tua kepada anaknya, yang tentu kita semua pernah alami dari orang tua kita. Ini menggambarkan bagaimana kasih Tuhan dan kedekatan yang bisa kita nikmati di dalam Tuhan. Dan kita bersyukur bahwa itu bisa kita nikmati di dalam Tuhan Yesus, yang memungkinkan kita menyebut dan memanggil Tuhan Allah sebagai Bapa kita. Nah, yang kedua, saudara, di sini dikatakan juga yang ada di surga. Bapa kami itu ada di surga. Dengan kata lain, dia bukan saja dekat dan mengasihi kita, tetapi dia juga yang bertahta dan berkuasa di surga. Nah, saudara, kebenaran ini menyatakan bahwa dia adalah Allah yang bukan saja bisa dekat dengan kita, tetapi dia juga Allah yang transenden, Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Ketika kebenaran ini kita pahami dan kita resapi, maka dia akan membangkitkan satu iman, satu semangat, keyakinan di dalam diri kita untuk menjalani kehidupan ini dengan penuh keyakinan, penuh sukacita. Karena Bapa kita yang kita sebut, yang kita panggil sebagai Bapa itu adalah yang bertahta di surga, yang transenden, yang berkuasa atas segala sesuatu. Sehingga kita tidak perlu takut akan apapun karena dia yang memegang kontrol atas segala sesuatu, dia yang memerintah dari surga atas segala sesuatu. Nah, saudara, kalimat yang terakhir di sana dikatakan, dikuduskanlah namamu. Kata kudus sendiri mempunyai pengertian sesuatu yang unik, sesuatu yang berbeda, ya, sesuatu yang tidak bisa disamakan dengan apapun. Demikianlah sifat Tuhan yang berbeda dari segala hal yang lain karena dia adalah pencipta yang berbeda dengan ciptaan. Nah, saudara, perintah yang dikatakan dikuduskanlah namamu adalah suatu permohonan, satu doa supaya kita diberi kemampuan untuk memperlakukan Tuhan, menghormati dia dan memuliakan dia sebagaimana dia adanya, Tuhan yang unik, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kudus dan mulia. Nah, saudara, jadi kita melihat bahwa di dalam doa ini mengajarkan kita satu relasi yang sungguh unik dengan Tuhan. Di satu sisi, kita bisa begitu dekat dan merasakan kasih-Nya sebagai Bapa kita. Tapi dia juga adalah yang bertahta di surga, yang berkuasa atas segala sesuatu, sehingga ada satu kekaguman akan kebesaran Tuhan. Tapi kemudian kita juga harus takluk dan menyembah dia dan menghormati kekudusannya karena dia adalah unik dan tidak dapat disamakan dengan yang lain. Kedekatan kita kepada Tuhan sebagai Bapa tidak boleh menghilangkan rasa kagum dan hormat kita kepada dia sebagai yang kudus itu. Saudara, dengan pemahaman yang benar dan unik ini, maka kita bisa menikmati satu saat-saat berdoa yang dekat dengan Tuhan, yang kagum akan Tuhan, dan juga dengan penyerahan dan penyembahan kepada Dia. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menolong kita untuk memiliki sikap yang benar di dalam doa kita kepada Dia. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan bahwa kami boleh menyebut Engkau sebagai Bapa kami, Bapa yang bertahta di surga, yang berkuasa atas segala sesuatu, yang juga adalah kudus adanya. Sehingga kami boleh menikmati kedekatan
tapi juga rasa hormat dan kagum kami akan kebesaran, kemuliaan, dan kekudusan. Pimpin kami, tolong kami berdoa dengan benar di dalam persekutuan kami pribadi dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.